Welcome to my culinary travel journey. Beep, beep, beep. Enjoy. Assalamualaikum semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Tiba-tiba aku udah di Kuala Lumpur, Malaysia. Terus sendirian juga. Ini pintu keluarnya kan. The first thing I need to do itu narik tunai pastinya, karena aku nggak pernah bawa rupiah tuh dari Indonesia. Nggak pernah bawa mata uang asing gitu dari Indonesia. Jadi aku mau narik tunai dulu di sini. Nah ini sebenarnya terserah sih ATM-nya mau yang mana. Yang penting harus ada international card accepted. Jadi ada master atau visanya. Oke. Nah untuk nariknya berapa sebenarnya terserah kalian sih. Kayak butuhnya itu berapa dan berapa hari tinggal di sini. Ini sekarang kedua adalah aku harus cari kartu. Nah, kartu yang biasa aku pakai di Malaysia itu namanya Chuns. Aku pernah pakai kartu yang lain, cuman waktu itu pernah trouble, jadi kayak trauma. Itu kalau nggak salah harganya sekitar 25 ringgit buat yang 15 giga. Udah cukup lah ya buat 5 hari. Jadi dari pintu keluar tadi tinggal turun. Bisa dari sini juga sebenarnya. Tinggal turun. Nah ke sini lurus aja ke arah Polo House ini. Nanti bakalan ada kayak toko kecil gitu. Si Chun Talks namanya. Nah ini dia. Ini dia Chun Talks. Yang aku seneng tuh kalau misalnya pakai Air Asia kan turunnya di KLIA 2. KLIA 2 tuh airportnya bagus banget. Jadi dia tuh kayak mall gitu loh. Ada makanan macam-macam, terus ada juga pusat perbelanjaannya. Nah ini aku mau lanjut ke kota, pengen pakai Grab sih. Cuman aku ya pengen ngasih tahu kalian gimana caranya ke kota, mode hemat gitu pakai bus. Iya nggak sih? Nah ini tuh petunjuknya. Kita tuh sekarang lagi di level 2. Kalau misalnya mau pakai bus itu bisa turun ke level 1. Terus kalau mau pakai Grab juga harus turun ke level 1. Oke, setelah aku pikir-pikir aku pakai Grab aja sih, soalnya koper aku segede gaban. Kalau misalnya pakai bus kasihan ntar ini lagi ngeganggu penumpang lainnya, atau takutnya ini aja sih kayak bagasi mereka nggak muat gitu. Nah ini kalau misalnya mau pakai Grab, kalau misalnya ramean sama teman-teman pakai Grab hemat sih. Orang kayak ke kota tuh sekitar 100 ribuan gitu loh, kayak 70 ringgit kalau nggak salah. Nah ini aku mau turun ke level 1 dulu. Jadi kalau misalnya di sini sebutannya tuh namanya e-hailing. Jadi kalian cari aja yang namanya e-hailing. Kalian tuh bisa pakai bus dari sini KLIA 2. Tujuannya itu ke KL Sentral. Nah busnya itu seingat aku tuh sekitar 10 atau 20 ringgit. Itu turunnya di KL Sentral. Nanti kalian bisa lanjut pakai LRT atau MRT. Nah, LRT sama MRT di sini tuh sekitar 1 sampai 3 ringgit doang. Jadi kayak beneran hemat sih. Cuman karena ini aku bawa koper ya, rempong, ya udahlah, aku pakai Grab aja. Jadi aku harus turun dulu ke bawah. Nah, kalau Grab di sini tuh namanya ini e-hailing. Jadi kita harus turun ke bawah. Ini aku mau turun dulu ke bawah. Tapi aku belum pesen ini ya si Grabnya, cuman kadang tuh suka cepet gitu loh di sini Grabnya, jadi better turun dulu ke bawah, baru pesen Grabnya. Jadi biar mereka nggak nungguin juga kelamaan. Ini juga ada bus yang nyambung ke kota lain. Kalau kalian pengen ke Ipoh, ke KL Sentral juga bisa dari sini. Terus macam-macam deh tuh. Nunggunya di sini nyaman banget. Tinggal beli tiketnya aja terus scan di alat ini. Nah, kalau misalnya pakai Grab atau e-hailing, kita ke door 4 nunggunya. Ini dia pembelian tiket busnya. Sebenarnya aku pengen ngasih tahu ke kalian sih, kayak kalau misalnya naik bus. Cuman estimasi kalau misalnya kalian pakai bus itu untuk ke kota kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Dan karena aku bawa koper gede banget, kayak nggak enak juga sih sama yang lain. Jadi aku sadar diri pesen e-hailing aja. Ini nunggu di sini deh. Ini pakai aplikasi Grab ya, yang kayak di Indonesia sama kok. Dia ntar udah kayak terkoneksi sendiri dan location-nya berubah sendiri.
Aku lagi di Travelodge Chinatown, udah sampai. Oh. Guys, aku udah sampai di hotelnya, tapi ternyata aku kecepatan 1 jam. Aku baru tahu kalau di sini tuh baru bisa check-innya jam 3. Biasanya kan kalau di Indo jam 2 tuh, tapi di Travelodge yang di Bukit Bintang tuh dulu aku pernah check-in jam 2 tuh juga boleh, tapi di sini katanya jam 3. Jadi ya udah aku harus nunggu dulu 1 jam. Tapi tadi aku udah registrasi. Terus kalau misalnya nginep di hotel di Malaysia per tahun lalu itu harus bayar hotel tax gitu. Per malamnya 10 ringgit, itu non refundable. Jadi emang kita bayar pajak khusus traveler. Kalau misalnya kalian cuma 1 malam ya cuma 10 ringgit, 2 malam 20 ringgit kayak gitu. Terus kenapa aku pilih Travelodge Chinatown? Karena deket banget sama MRT, sama LRT. Ini di belakang hotel ini udah langsung stationnya gitu. Sama di depannya itu tuh udah terminal bis juga. Jadi makanya apa ya best location kali ya. Terus jadi aku misalnya kesini tuh kadang ke Travelodge yang di Bukit Bintang atau Travelodge yang di sini di Chinatown. Cuman aku tergantung dari harganya karena ini jadi jauh lebih murah daripada yang di Bukit Bintang. Jadi aku ambilnya di sini karena sebenarnya fasilitasnya juga sama, sama kualitas kamarnya juga sama. Jadi ya udah aku ambilnya di sini. Yang di sini tuh semalamnya 500 ribuan. Kalau yang di Bukit Bintang kemarin 700 ribuan. Jadi aku ambilnya di sini aja. Dan kalau yang di Bukit Bintang itu sebenarnya kan dia di Jalan Alor ya. Jadi kalau misalnya keluar itu langsung dapat jajanan. Itu juga best location sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya mau lebih dekat lagi sama public transportation itu yang ini yang di Chinatown. Karena belakang hotelnya udah langsung stasiun banget. Kalau misalnya yang di Bukit Bintang itu harus jalan dulu ke arah depan pavilion. Nggak pavilion juga sih, kayak ya agak lumayan jalan dulu gitu. Ya udah gitu aja. Aku nggak tahu sekarang mau ngapain ini. Masih ada sekitaran 40 menitan. Bingung. Soalnya masih puasa juga kan. Tapi ya udah. Pokoknya hari ini aku bakalan cari tempat buka puasa yang ada di Kuala Lumpur. Ini untuk interior front desk-nya. Bagus kan ya? Oke. Akhirnya aku udah bisa check-in dan aku mau drop bagasi, terus mau sholat dulu, istirahat bentar dan mandi, baru keluar mau ke daerah Masjid Jamek buat cari bukaan. Oke. Assalamualaikum. Nah ini kita masuk kamarnya kayak gini. Terus ini kamar mandinya. Tuh, oke banget kan? Untuk harga 500 ribu. Oke, ini koper aku bisa ditaruh di atas ini. Dan ini ada laci. Wow, isinya extra pillow. Terus ada mini ini kulkas. Terus ada berangkas. Ya, standar aja sih kayak gini. Atau ada TV. Ya lumayan lah lengkap. Terus ada hair dryer. Udah deh, view-nya sih palingan gedung ya. Wah ini apa ya? Kayak ini ya, kuil gitu gak sih? Oke, alhamdulillah aku udah sampai kamar. Dan sekarang aku mau sholat dulu. Karena kan aku tadi flightnya pagi, belum sholat zuhur. Terus bentar lagi juga mau asar. Habis itu mau istirahat sebentar, mandi, baru cari bukaan mungkin sekitar jam 5 atau jam 6. Karena di sini bukanya jam 7.25 atau waktu Indonesianya tuh jam 6.25. Karena beda 1 jam kan, di sini lebih cepat. Itu aja tips dari aku. Kalau kalian pertama kali ke Malaysia, ya pasti harus siap uang. Habis itu cari SIM card. Setelah cari SIM card, itu dari KLIA bisa naik bus yang kayak tadi aku tunjukin. Atau bisa naik Grab juga, itu terserah kalian. Tapi kalau mau murahnya sebenarnya naik bus aja. Karena harga sekali jalannya tuh jauh lebih murah sih. Tadi aku pokoknya naik Grab total sama tol jadi 70 ringgit. Atau sekitar 200 ribuan ternyata. Lumayan juga ya. Tapi kalau misalnya barengan pastinya lebih nyaman
pakai ini ya, pakai Grab ya, karena kan nggak perlu pindah-pindah. Karena kalau misalnya kita naik bus itu cuman ujungnya tuh di KL Sentral doang. Nah dari KL Sentral harus nyambung lagi, bisa naik bus atau naik MRT, LRT gitu ke tempat nginep kalian masing-masing. Terus habis itu untuk rekomendasi hotel ini aku pilih si Travelodge Chinatown, rate-nya lagi oke. Atau kalian boleh juga yang di Travelodge Bukit Bintang juga boleh, terserah, bebas. Ya kedua hotel itu menurut aku udah cukup oke, apalagi kalau misalnya cuman mau buat tidur doang. Sebenarnya banyak sih pilihan hotel di Malaysia tuh yang lebih murah lagi, kayak harga cuma 200-300 ribu. Cuman aku nggak tahu apa itu proper atau enggak gitu. Makanya ini aku suggest tempat yang udah pernah aku tinggal aja ya. Soalnya kalau misalnya yang lain aku belum pernah gitu. Pernah juga aku nginep di Airbnb sih. Cuman kalau Airbnb kan enaknya ramean ya, dan ya kalau cuman sendiri mah mendingan di hotel aja sih. Apalagi kan hotel di Malaysia sebenarnya juga nggak terlalu yang mahal banget. Gitu, semoga kalian juga happy saat berkunjung ke Kuala Lumpur. Abis ini aku mau cari yang seru-seru lagi. Thank you for watching and I'll see you on my next video. Bye-bye, assalamualaikum.